Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Core i5 buat bulan April sampai Mei tahun 2026. Laptop Core i5 terbaik yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kalau kalian lagi nyari laptop yang slim dan ringan tapi udah punya performa CPU setara laptop gaming, laptop satu ini bisa jadi pilihan. Bobotnya udah pundak friendly cuy, cuma 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Dikombinasikan dengan baterai 50 Wh yang bisa dipakai kerja hingga 7 jam, IdeaPad Slim 3i juga jadi laptop yang cocok buat WFC-an. Secara performa, dia juga udah handal buat mencari cuan. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan grafis Intel UHD, RAM-nya 8GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Buat urusan multitasking berat ataupun buat dipakai nugas-nugas kuliah, ya laptop ini udah tergolong sat-sat cuy. Hal ini dibuktikan dari skor Cinebench R23 multicore-nya yang tembus 7200-an poin. Skor grafis di 3D Mark Time Spy-nya juga lumayan ya, di 1100-an poin. Asiknya lagi, kita masih dikasih yang namanya satu slot RAM DDR5 ekstra dan satu slot SSD ekstra, yang tentunya akan kepake banget buat upgrade di kemudian hari. Lanjut ke layar. Lenovo IdeaPad Slim 3i ngebawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 300 nits dan akurasi warna di 45% NTSC. Nggak ada yang spesial-spesial banget ya buat kelas layar di laptop 9 jutaan. Cuman setidaknya layarnya ini udah cukup bening dan juga viewing angle-nya udah bagus lah. Udah standar layar IPS. Portnya juga lengkap ya. Udah ada USB-C full function, 2 buah USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 sampai SD card reader. Laptop Core i5 terbaik selanjutnya adalah Axio Hi5 Gen 12. Ini dia, juaranya mendang-mending buat kamu yang pengen ngerasain performa dari Core i5 tapi budgetnya terbatas. Soalnya laptop satu ini udah Core i5 dengan harga yang masih masuk akal. Yaps, harganya masih 7,2 jutaan, tapi dia udah bisa ngasih spek yang mumpuni. CPU-nya pakai Intel Core i5 1235U dengan Intel UHD grafis, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan storage-nya 256GB SSD NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 6600-an poin di Cinebench R23 dan 2500-an poin di 3D Mark Firestrike. Skor grafisnya bisa lebih tinggi lagi kalau kita upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Soalnya kalau udah dual channel, grafis Iris Xe-nya ini akan aktif. Tapi emang ada slot upgrade-nya bang? Ada dong. Kita masih dikasih satu slot RAM ekstra dan juga satu slot SSD ekstra. Beralih ke layar. i5 Gen 12 versi 2 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 252 nits dan akurasi warna di 59% sRGB. Visualnya cukup oke ya, baik buat dipakai maraton drakor ataupun buat maraton kerja. Mau dipakai keluar pun masih nyaman ya, karena bobotnya ini cukup ringan di 1,4 kg dengan tebalnya 1,94 cm. Baterainya sendiri standar oke di 45,6 Wh yang sanggup bertahan sekitar 7 jam pemakaian harian. Masih aman lah ya buat dipakai ya kurang lebih setengah hari tanpa ngecas. Yang agak disayangkan ada di portnya. Meskipun dapat 2 buah USB-C, tapi status datanya ini masih data only alias belum full function. Untungnya untuk port lainnya masih aman ya. Laptop Intel Core i5 terbaik selanjutnya adalah Zyrex Sky 232 Prime. Laptop dengan Core i5 termurah pada list kali ini. Harganya 5,4 jutaan, tapi kita udah bisa dapetin laptop Core i5 yang speknya oke buat sekolah dan kuliahan. CPU-nya pakai Intel Core i5 1035G7 dengan Intel Iris Plus Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Skor Cinebench R20-nya ada di kisaran 1300-an poin dengan skor grafis 2500-an poin di 3D Mark Firestrike. Ya memang nggak kenceng-kenceng banget, tapi udah cukup oke lah ya buat dipakai nugas harian, dipakai sekolah, ataupun buat kuliah.
Mau lebih satset? Bisa. Kita bisa upgrade RAM-nya meskipun ya harus ganti RAM bawaan dan juga SSD bawaan. Soalnya cuma ada satu slot nih guys. Beralih ke layar. Nah, Sky 232 Prime ini sudah menggunakan layar 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 60 Hz. Sebuah layar cakep apalagi untuk kelas laptop 5 jutaan. Udah enak lah buat dipakai nonton ataupun buat bekerja. Kalau mau nongkrong, bobot 1,48 kg-nya harusnya nggak bikin pundak kita jadi pegel ya. Untuk baterainya sendiri standar ya, 45,6 Wh yang kurang lebih bisa bertahan kisaran 5 jam aja. Portnya sendiri cukup lengkap meskipun nggak ada USB-C full function. Ya setidaknya udah ada USB-C 3.2, HDMI 1.4, sampai micro SD card reader. Laptop Intel Core i5 terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook 14A1404 VAP. Nah ini laptop Core i5 dari brand Asus yang harganya masih di bawah 10 jutaan. Ya meskipun udah nyentuh 9,4 jutaan sih. Tapi secara spek udah tergolong worth it kok. CPU-nya pakai Intel Core 5 120U dengan Intel Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 6400-an poin di Cinebench R23. Standar oke ya buat dipakai kerja ataupun produktivitas lainnya. Untuk skor grafisnya ada di 913 poin untuk Time Spy yang artinya sekedar ngepas aja lah ya buat editing video ringan di CapCut atau main game kayak Valorant. Yang menarik, opsi upgrade-nya ini tergolong cukup banyak cuy. Ada satu slot RAM ekstra dan SSD bawaannya juga masih bisa kita ganti. VivoBook 14A1404 VAP dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan di 250 nits dan akurasi warna yang standar aja, 45% NTSC. Lagi-lagi nggak ada yang spesial, standar bagus saja buat dipakai kerja harian ataupun drakoran. Yang penting bobotnya nggak bikin pegel, ringan kok, 1,4 kg aja dengan tebal di 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap meskipun belum ada USB-C full function. Laptop Core 5 terbaik yang terakhir adalah Asus Gaming V16 V3607VU. Ini adalah satu-satunya laptop gaming pada video ini. Otomatis dia jadi yang paling oke buat dipakai kerja berat ya, baik itu buat render-render ataupun buat mainin game AAA. Ya wajar sih, harganya paling mahal soalnya. CPU-nya pakai Intel Core 5 210H yang dikombinasikan dengan grafis Nvidia GeForce RTX 4050 6GB TGP 65W, RAM-nya 16GB DDR5 5200 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Skor Cinebench R23-nya jadi yang tertinggi di list kita, menyentuh 11.800-an poin. Begitupun skor grafisnya, dia udah nyentuh 7.100-an poin di 3D Max Still No Matte Light. So ya, laptop ini tentu udah mumpuni buat dipakai 3D rendering, buat live streaming, buat mungkin ngoding-ngoding, ataupun mainin game-game kekinian. Main Black Myth Wukong bisa dapetin 75 fps, Cyberpunk 2077 di 80 fps, dan fps lainnya bisa kalian cek aja di layar. Selain performa bawaannya, kita juga masih bisa upgrade laptop ini biar makin satset cuy. Ada satu slot RAM ekstra dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti ya. Lanjut ke layar. Asus Gaming V16 ngebawa layar lega 16 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 300 nits dan refresh rate-nya 144 Hz. Akurasi warnanya sih standar aja ya di 45% NTSC. Terus bodinya juga agak berisi di 1,95 kg dengan tebal 1,8 cm. Baterai 63 Wh-nya sendiri ya cuma tahan 3 jam aja buat pemakaian ringan. Terakhir, portnya udah lengkap dengan USB-C dan HDMI 2.1. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i5 yang bisa kita rekomendasikan buat April sampai Mei tahun 2026. Nah, list lengkap dari kelima laptop Core i5 tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping atau di deskripsi video.
Di sana juga udah ada harga terupdate, karena ini penting biar kalian ketika kalian nonton kalian udah tahu harga terupdate dari masing-masing laptop. Karena harga di sini kita ya per awal April tahun 2026 ya, dan sangat mungkin bisa berubah-ubah. Kalian juga bisa cek keranjang YouTube Shopping untuk menemukan promo kalau ada, untuk bisa dapetin harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.